Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang masih aktif sebagai Presiden, serta Bapak SBY, mantan Presiden RI, juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya atas nama Pangeran Alit Ahmad Abdillah Reman membutuhkan uluran dari panjenengan bertiga selaku Presiden bahwa saya mengemban misi pencabutan perjanjian dengan internasional serta menutup hutang bangsa. Kekurangan saya hanya satu, mendapatkan buslit kalau di dunia nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada musim haji. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Presiden untuk membantu saya bisa pergi haji tahun ini. Insya Allah, seizin Allah, sepulang saya dari Tanah Suci, akan sesegera mungkin amanah yang saya bawa, jika petunjuk itu telah datang tanpa ditegur, dengan sendirinya saya akan mengantar pada pemerintah serta menutup segala bentuk keluh kesah hutang bangsa dengan pengajuan-pengajuan saya di media sampai video keempat ini. Nah, kembali kita fokus ke alasan-alasan pengalihan dana. Saya memiliki permintaan sebagai calon donatur kepada negara. 1. Kembalikan hukum ke UUD 45 seutuhnya. 2. Perberat hukum koruptor, hukum mati bila perlu. 3. Luruskan umat beragama, apalagi perusak akidah dalam Islam. Demikianlah permintaan saya kepada negara, semoga dikabulkan. Tentang penggalian saya di sekian departemen, Menak Teknologi, Perhubungan, Depnaker, masuk kas negara. Kita tidak berani mengutik-utik karena teknologi juga ada persenjataan di situ, produksi persenjataan. Jelas aturannya sesungguhnya bakunya. Sipil tidak boleh campur tangan. Mutlak ini negara. Depkes, nun jauh. Saya punya potensi, kemampuan, serta sudah saya uji coba ratusan manusia yang mengidap HIV. Bahwa penemuan saya obat HIV telah menyembuhkan banyak orang. Adapun keluarga saya pribadi kena HIV di daerah, kenapa tidak saya obatin dengan alasan nyelongcong bahasa Jakartanya. Memberikan kopi ke saya diseruput lebih dulu, berharapan saya kena HIV. Dia tidak tahu kalau omnya adalah penemu HIV yang akan diproduksi secara besar-besaran. Kelak saya sudah menyelesaikan amanat yang ada pada hidup saya. Jadi nun jauh sebelumnya saya mohon pada Depkes, catat ini termasuk permintaan obat HIV sebagai sumber dana pribadi donatur, yaitu pribadi saya dengan keluarga saya, dengan permaisuri saya yang masih belum saya temukan. Nah, kira-kira seperti itu. Perhutanan, nilai kayu 3.000 triliun. Pembagian, walau sedikit, masyarakat adat mohon tidak ditinggalkan, perda tidak ditinggalkan, kementerian. Nah, itu pembagiannya. Kementerian jelas yang paling banyak. Berdasarkan bukan kita akan menggunduli hutan di NKRI, melainkan ganti kayu, menyulam kayu mahal. Contoh jenis gaharu, cendana, jati, dan lain-lain. Masih banyak kayu-kayu yang harganya sangat mahal. Kita lari ke pertambangan. Pertambangan bila setelah tercabut perjanjian dengan internasional, Freeport tentu kita ganti rugi.
sudah barang pasti pengelolaannya ada di pihak Indonesia seutuhnya. 1 tahun bila saya berperan di dalamnya, maka 2.700 triliun lebih boleh kurang tidak boleh. Maluku dalam 1 tahun dari sekian tambang 4.050 triliun. Jadi dari 2 item tersebut mengeluarkan 6.750 triliun. Sungai emas dalam bumi saya rahasiakan dengan alasan tak terhingga nilainya. Sisa adat, sisa tetuah adat purbakala sebelum ada kerajaan, tambang ini sudah ada, namun ditutup dan dibuat sebuah wasiat bahwa ini boleh dibuka lagi kelak alam telah membutuhkan. Tidak tercantum di situ siapa yang boleh, namun sudah barang pasti pertambangan jelas milik negara. Mari kita turun ke PUPR dengan judul Rumah Harapan Setengah Harga untuk masyarakat ekonomi lemah. 250 juta, sehubung setengah harga tinggal 125 juta saja. Per tahun pemerintah mengeluarkan 265.000 unit dibagi 33 provinsi. Per provinsi 8.030 unit. 125 juta kali 265.000 mengeluarkan volume 3.325 triliun. Keuntungan pemerintah bersih 795 triliun. Kita turunkan pada rakyat dengan harga 125 juta per unit dibagi 120 bulan. Karena 10 tahun kita berikan kredit pada rakyat. Angsuran per bulan 1.041.666,67 rupiah. Mari kita lari pada sebuah kenyataan bahwa ini adalah beban pemerintah. 2.750 juta penduduk NKRI. Pegawai sekian persen, karyawan sekian persen, buruh kasar sekian persen, pedagang sekian persen. Saya global total menjadi 37.960.000. Layak. Huni memiliki tempat tinggal. Kehidupan layak, selayak-layaknya standar Indonesia. Kembali kita pada sebuah perencanaan awal, yaitu membuka lahan pertanian. Berarti di sini adanya petani, peternak, pelaut, yaitu para nelayan. Dengan jumlah jiwa 172 jiwa berkeadaan semi permanen. Global total dengan atas menjadikan 209 juta jiwa. Sisa berarti tinggal 61 juta jiwa. 4 jiwa katakan 1 kartu keluarga. Berarti kepala rumah tangga memiliki yang perlu diangkat 15.250.000 kepala rumah tangga. Bantuan pemerintah katakan 30 juta. Berarti akan mengeluarkan angka mengangkat kemiskinan 4.575 triliun. Tutup dulu, blok kita tutup. Dalam pengentasan kemiskinan. Kita lari ke PUPR biar berjalan. Nanti sisa setelah kita tuntas di PUPR, masih ada rakyat yang belum mampu kredit dengan bilangan 125 juta, bahkan bisa kita gandakan menjadi 20 tahun, berarti dia hanya 500.000 saja per bulan. Demi anaknya daripada nono sewu, banyak rumah ditekan dindingnya roboh. Jika kita lari ke daerah,
Berarti separuhnya 1.041.666. Bilangannya bukan 10 tahun lagi. Kalau dibikin separuh, biar enteng 500.000. Nah, bilangannya bisa dibikin 20 tahun, cukup 500.000. Hanya dengan alasan tertentu dan alasan terkuat. Serta fakta melalui foto. Demikianlah keterangan-keterangan penggalian dana yang saya lakukan melalui ide-ide yang saya temukan. Jadi, di bilangan kayu hutan 3.000 triliun, di bilangan Freeport serta Maluku pertambangan emas. Murni hanya dari pertambangan emas saja. Kita sudah mendapatkan 9.750 triliun. Ditambah 3.275 triliun. Hutang negara untuk pribadi saya enteng. Jadi kepada netizen, kepada rakyat, kepada ahli nyinyir di media yang suka menghujat pemerintah, hanya otak Anda, Bung, yang tidak sampai melakukan terobosan-terobosan serta penemuan-penemuan. Bukan berarti saya akan ketergantungan pada proyek tersebut. Oh tidak. Hutang negara saya tutup lebih dulu. Asal sudah dapat petunjuk dari kuasa Allah. Namun yang saya bawa adalah hak umat. Saya hanya dipercaya oleh kuasa Allah. Maka berusaha semaksimal mungkin uang itu kembali ke kas umat. Umat peruntukannya bukan hanya untuk Indonesia, se-alam raya. Nah, sekiranya bisa mengerti dan bisa mendengar alasan-alasan terkuat saya dibubuin. Oh berarti saya punya kemampuan, maka dibubuin ini oleh leluhur. Berarti leluhur saya sudah minta petunjuk sebelumnya. Karena sebelum saya lahir juga memang sudah disampaikan. Oke, sekiranya itu mohon saya punya salah di perhitungan, punya salah di penyampaian, semua bisa dibenarkan. Yang pada intinya saya mampu mengerjakan ini semua. Dan bukan janji manis. Uangnya dulu ke pemerintah. Jebret. Jadi bila ada dermawan peduli ke saya karena kekurangannya saya hanya satu ke Tanah Suci, sepulang dari Tanah Suci, saya miyah bil miyah. Insya Allah secepatnya bisa mengantar ke pemerintah. Oke, akhir kata saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di video yang kelima. Lunas hutang Indonesia.